Abu Bakar pernah khawatir ketika sedang bersembunyi di dalam Gua Thur bersama Rasulullah. Kemudian dikejar oleh musuh-musuhnya, ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka. Bahkan bisa saja saat itu juga kalau musuhnya ngelihat ke bawah, mereka akan langsung ditusuk dengan tombak. Akan dibunuh di situ atau akan dibakar hidup-hidup. Kekejaman Abu Jahal itu sudah dikenal di kota Makkah. Dalam keadaan yang sangat khawatir, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, kalau mereka melihat ke bawah betis mereka, mereka akan menemukan kita ya Rasulullah, mereka akan menangkap kita ya Rasulullah." Dalam keadaan Abu Bakar sedih, khawatir, galau. Dan itu sifat manusia, orang mukmin pun mengalaminya. Orang beriman pun sekelas Abu Bakar khawatir, sedih, galau, tapi obatnya tetap iman. Bedanya mukmin dengan enggak mukmin. Orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada khawatir, obatnya itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu mukmin. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu gak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya. Sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, ma dhannuka bisnain, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, kenapa engkau berpikir kita hanya berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar As-Siddiq. Qalban syakiran. Ini mukmin. Kata Nabi, orang yang paling beruntung mukmin, ghaniyun. Mukminun ghaniyun khafiyun taqi. Mukmin orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah tenang. Kalau dikembalikan kepada Allah suatu urusan, beres. Kadang dia juga kadang-kadang ada masalah, namanya manusia. Coba teman-teman perhatikan pembukaan dari surat Al-Anfal. Apa isi dari pembukaan surat Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfal. Isi dari pembukaan surat Al-Anfal itu adalah keributan antara para sahabat. Dan yang agak-agak unik, ributnya itu masalah duit lah gitu. Masalah harta, masalah ghanimah. Bayangin sahabat senior, muhajirin, ahlu badar, ikut perang badar, bisa-bisanya juga ribut hanya gara-gara masalah ghanimah. Itu kan, tapi itulah manusia. Dan itu bisa jadi
bahan ribut semua orang, baik dia orang yang solih atau apalagi nggak solih, sama. Masalah warisan, masalah pekerjaan, masalah dagang, masalah bisnis, masalah transaksi, clash, ribut, itu wajar, manusiawi. Tapi yang hebat dari orang mukmin, ketika diingatkan dengan nama Allah, katakan ghanimah itu milik Allah dan Rasul, beres semua urusan mereka. Jadi mukmin itu bukan tidak pernah khawatir, gak pernah galau, gak pernah sedih. Karena itu sifat manusia. Tetapi menjadi manusia saja kita tidak bisa bahagia. Hanya bermodalkan manusiawi kita gak bisa bahagia. Harus plus manusia plus iman baru bahagia. Innal insana lafi khusr. Jelaskan ayatnya. Pada dasarnya kata Allah manusia itu khusr, rugi, sengsara, ngeluh, itulah sifat manusia. Khuliqal insan halu'a, itulah manusia. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau kita cuma pakai modal manusia, manusiawi kan sedih, ya manusiawi. Manusiawi enggak sih ngeluh? Ya manusiawi. Manusiawi enggak sih marah? Ya manusiawi. Tapi tahukah kita manusia itu khusr? Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Khusr. Halu'a. Idza masyar jazu'a wa idza massahul khair manu'a, sama aja. Dikasih ujian jazu'a, dikasih nikmat manu'ah. Dikasih ujian, dia ngeluh, dikasih nikmat juga, dia ngerasa kurang. Itulah insan. Makanya Allah katakan, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, artinya sepanjang hidup. Demi dunia, demi umurnya manusia, masa, waktu yang kita lalui. Demi umurnya manusia, dari sejak dilahirkan sampai dia wafat, kalau dia cuma jadi insan, pasti lafi khusr, pasti dalam keadaan sengsara, rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Coba perhatikan, menakjubkan sekali urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik. Semua urusannya adalah baik. Semua. Siangnya baik, malamnya baik, hujannya baik, panasnya baik, sakitnya baik, sehatnya baik. Mudanya baik, tuanya baik. Semua urusannya baik. Miskinnya baik, kayanya baik, sendirinya baik, ramainya baik. Semua urusan dia baik. Idza massahus sarra syakara. Kalau dia diberikan nikmat, kegembiraan, dia bersyukur. Dan itu kebaikan bagi dia. Kalau Allah berikan dia ujian, dia bersabar. Dan itu kebaikan bagi dia. Beda banget kan dengan orang yang manusiawi banget. Manusia dikasih ujian, mengeluh. Dikasih nikmat, merasa kurang. Mukmin dikasih nikmat, bersyukur. Dikasih ujian, bersabar. Semuanya baik. Makanya Nabi bilang, mukmin itu bahagia karena dia percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sengsara. Sengsara langsung diobatin. Ngobatinnya itu gampang, recovery-nya itu gampang. Mukmin. Yang kedua, kata Nabi, selain mukmin, ghani. Ghani itu orang yang hatinya selalu ngerasa cukup, kaya hatinya. Jadi gak cukup teman-teman kita menggunakan alasan manusiawi. Namanya manusia kan emang gitu, iya, tetapi khusr. Kalau mau falah, kalau mau beruntung, maka dia harus menambah, mengupgrade statusnya dari sekedar insan menjadi mukmin, baru dia menjadi orang yang lebih falah. Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Kalau dia yu'minun, beriman, baru dia menjadi orang yang dapat petunjuk dan baru menjadi orang yang muflihun, orang yang bahagia. Kalau dia yu'minun, itu jelas pembukaan surat Al-Baqarah. Jadi kita harus mengupgrade status kita sebagai insan menjadi manusia yang mukmin.